Matius 5 ayat 13 menuliskan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Garam dunia. Dunia sedang terus mengalami proses pembusukan dari waktu ke waktu dan sedang terus berlangsung dalam segala hal. Untuk mencegah pembusukan itu, dunia butuh garam dan terang. Siapa yang harus menjadi garam dan terang? Dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16, "Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia." Kamu atau humeis dalam bahasa Yunani adalah kata ganti orang kedua plural, menunjuk pada orang-orang yang sedang mendengar khotbah di bukit atau para pengikut Yesus. Dan kata humeis atau kamu tersebut punya konotasi, kamu sendiri atau hanya kamu sajalah, tidak ada yang lain. Cuma kamu para pengikut Kristus, ya cuma kamu saja. Harapan dunia yang sedang menuju pada kehancuran dan pembusukan yang terus terjadi itu hanya pada kamu saja. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia." Sebagai garam kita harus asin supaya berfungsi. Karena bagi Tuhan Yesus, jika garam itu tawar, ia tidak berguna. Dan kalau garam tidak berguna, lalu untuk apa? Buang saja. Murid Kristus itu kenal Kristus, mendengar firman Kristus, tahu kebenaran. Tetapi jika murid Kristus yang tahu firman kebenaran itu tidak fungsional, buat apa? Tuhan Yesus berkata dengan sangat keras, "Buang saja." Tuhan Yesus sangat keras dan tegas kepada murid yang tidak fungsional. Karena menjadi murid Kristus itu harus fungsional. Fungsional yang bagaimanakah? Garam bekerja dengan cara memberi pengaruh secara senyap, larut tapi tidak hanyut, gabung dan menyatu dengan yang digarami, tapi tidak kehilangan identitas dirinya, mempengaruhi tanpa terpengaruh. Dunia sedang terus menurunkan standar nilai supaya bisa ikut trend. Yang sedang jadi trend dianggap sebagai kebenaran. Kawin cerai, bohong, nyontek, titip tanda tangan, bon palsu, data palsu, bunuh diri, self-harm, seks bebas sedang jadi tren dunia. Celakanya, yang melakukan itu bukan cuma mereka yang tidak kenal Tuhan Yesus, tetapi juga kita yang mengaku anak Tuhan Yesus. Sebagai garam dunia, kita harus menjaga kekudusan dan kemurnian hidup sesuai standar Kristus dan firman-Nya, supaya bisa memberi pengaruh pada sekitar kita. Kita memang masih berada di dunia, hidup bersama-sama, bergaul dengan aneka orang di dunia. Tuhan Yesus tidak memerintahkan kita untuk keluar dari dunia dan membuat kelompok eksklusif, tertutup dari orang-orang lain. Tidak, tetapi kita yang berada di dalam dunia ini harus mengingat dan memegang teguh prinsip bahwa kita adalah anak-anak Allah yang beriman kepada Kristus dan mesti menjaga hidup sesuai standar nilai Kristus. Itu sebabnya, cara hidup kita mesti berbeda dari cara hidup dunia dalam semua aspek, mulai dari cara berpakaian, perkataan, komentar di medsos, berpacaran, berkeluarga, bekerja, berpikir, menghadapi persoalan dan lain-lain. Maka kita akan bisa memberi pengaruh senyap melalui teladan hidup kita. Dan kehadiran kita memberi cita rasa yang enak dan sehat, serta menjadi berkat. Selamat pagi dan selamat memaknai hidup hari ini, bersama dengan tuntunan dan hikmat-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.